Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Bosku, kembali lagi nih bersama saya ya, Robi di channel Otomotif Garasi Mobil Semarang ya. Channel paling Yahud ya, membahas tentang permobilan bekas ya, dari jual beli hingga restorasi modifikasi. Nah kali ini kontennya adalah Innova diesel tua yang kita buat cakep lagi, kita buat cantik lagi, kita buat menawan lagi. Hasil restorasi kerajinan tangan dari tim Modification Garasi Mobil Semarang ya. Nah ini punya konsumen kami Om Yoga. Antri bulan November, selesai di bulan Desember, 30 hari kerja. Pekerjaan project upgrade, restorasi, modifikasi eksterior, interior, dan perbaikan servis di divisi mesin kaki-kaki rem 4 roda. Nah di sini unit sudah terselesaikan. Nanti kita akan review dari penampilan before, on proses pengerjaan, hingga after. Nanti kita review detail biar teman-teman nanti melihat bagaimana hasil kerajinan tangan kami bisa cakep dan cantik seperti ini, dikerjakan sebaik mungkin, sedetail mungkin. Dan sekali lagi edukasi ke teman-teman semua, saya dan tim saya hanya manusia biasa. Teman-teman sudah melihat sendiri semua pekerjaan kami di video YouTube. Tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita buat video. Ini kerajinan tangan yang sudah kita teliti, kita kerjakan sebaik mungkin, semampu kami ya. Tapi sekali lagi tingkat kesempurnaan orang-orang berbeda-beda ya. Saya dan tim hanya manusia biasa. Mungkin kualitas saya bagi Anda kurang perfect layaknya mobil baru ya. Dimohon maaf dan maklumi. Jadi mungkin saya tidak bisa memenuhi ekspektasi kesempurnaan kalian. Jadi sedikit share bosku. Takutnya ekspektasi kalian tuh tinggi sekali. Wush, terus jatuh. Saya yang kena, ya gitulah. Kita manusia biasa bosku. Sedikit curhat nih bosku ya. Beberapa hari ini kita mendapatkan yang konsumen ekspektasinya terlalu tinggi. Bos, dari segi harga bos, kalau saya pengen total perfect, saya jualnya seperti dealer harganya. Ya, ini harga kaki 5 bosku, proses detail kayak gitu bosku. Seperti itu aja lah, sedikit curhatan kita tim GMS ya. Ya seperti itu bosku. Saya mungkin kalau ada kurang-kurang atau salahnya dimohon maaf dan maklumi. Oke, seperti itu aja. Ikuti video proses unit mobil ini di belakang ini dari awal on proses hingga hasil akhir. Di sini Garasi Mobil Semarang bosku, jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi kali ini unit Innova punyanya Om Yoga dari Batu Malang melalui proses tahap pertama untuk servis general check up. Kita lakukan pengecekan dari mesin, kaki-kaki dan rem 4 roda. Dan seperti biasa untuk mobil diesel kita lepasi intake manifold, throttle, pipa EGR. Nanti kita akan bersihkan saluran-saluran intake-nya ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih, intake manifoldnya kotor ya, termasuk throttle, pipa EGR. Nanti kita akan bersihkan biar tarikan lebih enteng. Nah ini tadi Pak Yetno sudah melakukan pengurasan oli yang lama. Oli yang lama tadi sudah dikuras. Terus nanti akan dilakukan pengisian oli baru. Dan tadi juga sudah dibongkar ini intake manifoldnya. Intake sudah dibongkar. Aman lek, tidak ada rembes lek. Tidak ada rembes. Dan tadi juga dilakukan pengecekan oleh gendut di bagian kaki-kaki, ada beberapa yang perlu peremajaan sama laker roda ya. Nah ini tadi sudah dibongkar. Bagian depan dan belakang dicek semuanya apakah ada spare part yang perlu peremajaan. Di belakang ini laker aman, kampas belakang aman Dut. Kampas belakang aman, laker roda belakang aman, well silindernya juga aman. Shockbreaker aman, Dut? Aman.
Shockbreaker aman, ndak rembes. Tromol juga aman. Nah ini tadi sudah mbok general check up apa saja ndut sing mbok laporno konsumen, spare part yang perlu peremajaan. Di kaki-kaki sewe, kaki-kaki apa? Piring roda, laker roda kanan kiri ya. Depan kanan kiri ini bunyi ngorok. Coba ndut diputer ndut. Nah ini bunyi ya. Bunyi ngorok ya. Terus terot kanan kiri. Terot kanan kiri. Terus ball join atas. Ball join atas kanan kiri. Udah itu aja. Sama Rack end sebelah kiri. Wis kocak, coba lihat Dut. belum Kampasnya tipis Dut. Depan tanggung tipis sih, ganti aja Dut. Coba lihat Dut. Nah, coba kasih lihat ke teman-teman semua nih, tipis ya. Udah tanggung kondisinya 25% ini. Rack end kocak ya. Nah, di sini teman-teman bisa menilai bagaimana ketelitian kami untuk melakukan general check up service ya. Setelah itu kita juga akan mengganti seperti oli menggunakan PTT 1030, filter solar, filter oli. Nah, ini karburator cleaner ini nanti untuk membersihkan ini bosku. Membersihkan kotoran-kotoran di bagian intake. Ini brake cleaner nanti untuk membersihkan rem 4 roda. Nah, terus ini diesel purging ya. Diesel purging nanti untuk membersihkan cleaning diesel full system ya, membersihkan injektor dan nozzle. Jadi seperti itu bosku. Oli mesin sekitar 7 liter nanti penggantiannya. Jadi inilah treatment general check up yang kita lakukan di bagian mesin, kaki-kaki dan rem 4 roda untuk unit Innova Diesel 2010 punya konsumen kami Om Yoga. Thank you. Oke bosku, jadi di sini ternyata kampas rem belakang itu perlu peremajaan karena tipis dan pemasangannya salah Dut. Harusnya panjang pendek, ternyata sebelah kanan pendek-pendek. Coba Dut, ambil contoh itu kita jejerkan sebelah sini Dut. Nah ini di sini pemasangan kampas rem itu sering terjadi kesalahan, tidak sekali dua kali ya, sering terjadi. Nah ini contohnya, ini harusnya kan panjang pendek. Nah ini di sisi sebelah kiri panjang-panjang ya Dut. Harusnya kan panjang sama pendek, panjang sama pendek. Lah ini sebelah kiri panjang-panjang, sebelah kanan pendek-pendek. Dan juga tipis ternyata ya. Tipis nanti diganti. Nah di sini spare part kampasnya udah ready Pak. Yang belakang coba buka Pak. Nah ini perbandingannya berbeda jauh ya. Yang baru sama yang sudah tipis tadi. Jadi seperti itu bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini kita perlihatkan dulu penampilan before dari unit Innova tersebut ya. Di sini basicnya masih standar aja. Untuk penampilan yang mungkin sudah sedikit berubah adalah pelek udah diganti pakai OEM punyanya Innova Ribbon ya. Nah, untuk proses pertama yang nanti kita akan lakukan pengerjaan di unit mobil ini, pertama kita akan operasi plastik dulu ya. Jadi kita upgrade, kita lepasi semua spare part lamanya. Nantinya kita upgrade dengan spare part baru punyanya Innova Barong. Nah, upgrade yang kita lakukan di mobil ini tuh akan melakukan pembongkaran dan pemasangan 21 item ya, dari bagian depan dan juga bagian belakang. Tapi nanti tidak langsung kita pasangi semua. Jadi nanti kita upgrade bagian yang penting dulu, seperti pemasangan kap mesin, fender, bumper depan dan bumper belakang. Dan nanti kita melakukan penyetingan ulang dudukan-dudukan pada body part bagian depan agar presisi. Dan juga di bagian depan itu tiang lock atau penyangga kap mesin dan penyangga grill dan bumper depan kita ganti. Jadi biar kuat ada pegangan dari sisi bagian depan. Nah, di sini proses upgrade atau operasi plastik yang kita lakukan itu akan memakan waktu kurang lebih
3-4 jam. Nantinya setelah proses ini kita akan melakukan proses untuk proses body cat ya. Nah, proses body cat itu nanti kita akan melepasi dulu beberapa bagian yang terpasang di mobil ini, seperti handle pintu, spion, semua kita lepasi. Nah, di sini kita persingkat aja, kita kasih cuplikan video ketika tim saya melakukan proses pendembulan ya. Proses pendembulan seperti ini juga membutuhkan keahlian khusus. Jadi benar-benar kita harus membuat body cat itu flat, tidak bergelombang ya. Dan ketika proses pendembulan seperti ini akan memakan waktu kurang lebih 3-4 hari. Setelah itu kita jemur ya. Di sini video mobil kita perlihatkan ketika kita jemur di luar ya. Karena cuaca lagi tidak mendukung, biasanya tuh kita jemur tuh sehari cukup kalau lagi panas ya. Tapi ini kan lagi musim hujan di bulan Desember ini. Ini kita jemur kurang lebih 2 hari biar dempul itu keringnya maksimal. Setelah itu masuk ke ruangan cat. Nanti kita akan proses untuk masking pengoranan atau pembungkusan bagian yang tidak terkena cat. Nantinya unit mobil akan kita lakukan proses epoksi 2 step. Fungsi epoksi 2 step yang kita timpa pada pengerjaan mobil ini untuk ketahanan atau pelapisan antara body cat lama dengan body cat baru. Saya melakukan pemborosan bahan seperti ini dengan epoksi 2 step. Pertama epoksi primer yang berwarna hijau, yang kedua epoksi filler yang berwarna coklat. Fungsinya demi menjaga kualitas dari pengecatan kami. Karena ini pengerjaan tidak kerok ya. Jelas kalau kerok itu hasilnya akan bagus. Karena apa? Bener-bener cat baru yang menempel di bodi mobil. Nah, kalau ini kan kita proses pengecatan timpa. Nah, karena proses pengecatan timpa, kita harus melakukan pengamanan untuk lapisan antara bodi cat lama dengan bodi cat baru. Nah, makanya kita lakukan epoksi 2 step. Setelah selesai proses epoksi, kita jemur biar epoksi itu keringnya maksimal. Setelah kita jemur, baru kita proses amplas. Terus nantinya kita akan melakukan proses cat dasaran. Nah, di sini teman-teman yang bertanya-tanya kenapa tidak dikerok ya. Kalau kerok itu biayanya mahal ya bosku ya. Biayanya mahal dan juga kalau dikerok itu akan menghabiskan waktu yang cukup panjang. Makanya di sini sesuai dengan budget dan keinginan konsumen, proses cat kita melakukan cat timpa bukan kerok. Nah, di sini teman-teman juga melihat ya bagaimana step by step dari proses pengerjaan kami. Jadi setelah diepoksi tadi kita jemur, terus setelah dijemur setelah kering maksimal epoksinya, kita amplas. Nah, kita amplas semua bodi dari bagian luar hingga bagian dalam karena untuk membuat lapisan dari epoksi itu halus ya. Setelah diamplas, lanjut ke proses masking atau pengoranan atau pembungkusan bagian yang tidak terkena cat, karena nantinya unit mobil akan melalui proses selanjutnya untuk proses pengecatan. Proses pengecatan yang kita lakukan itu nanti kita akan melakukan cat dasaran dulu ya. Jadi cat dasaran itu kurang lebih kita timpa 2 lapis. Sebelum kita timpa proses pengecatan, kita akan melakukan pembersihan atau cleaning menggunakan degreaser. Jadi kita lakukan pengelapan dengan kain khusus dengan bahan khusus degreaser untuk menghilangkan debu, minyak, silikon yang mungkin tertempel di body cat. Fungsinya itu adalah ketika kita timpa cat itu tidak kotor, tidak berminyak ya. Karena apabila kotor atau berminyak itu akan mengakibatkan cat itu beruntus seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tim kami melakukan proses cat dasaran sekitar kita timpa 2 hingga 3 lapis ya. Jadi benar-benar tebel ya proses pengecatan kami. Proses cat dasaran ini belum cat utama black attitude. Jadi nanti setelah proses cat dasaran, ini mobil kita akan selektif lagi, kita final cek lagi. Apabila body cat ada yang mungkin lubang-lubang kecil, lubang jarum, kita pilah-pilah lagi, kita dempul tipis lagi. Jadi memang proses yang dilalui hingga tahap pengecatan itu harus benar hati-hati agar ketika kita melakukan proses pengecatan hasilnya itu bagus, maksimal, dan tidak ada pengulangan. Karena kalau apabila ada cacat sedikit harus dilakukan pengulangan pengecatan, itu akan memakan waktu lagi, akan boros bahan lagi dan boros tenaga lagi. Makanya itu kita benar-benar hati-hati. Dan setelah cat dasaran dan setelah diamplas, didempul, dipilah-pilah lagi, kita akan melakukan proses pembersihan lagi menggunakan degreaser ya.
Jadi kita bersihkan lagi menggunakan degreaser, benar-benar sebelum melakukan proses pengecatan utama Black Attitude hingga proses top coating pernis, benar-benar body cat itu bersih tanpa ada debu atau minyak silikon. Oke bosku, jadi di sini teman-teman kita suguhkan video ketika tim kami melakukan proses cat utama Black Attitude ya. Jadi Black Attitude ini catnya kita meracik sendiri, mengoplos sendiri. Jadi kita beli bahan dari Ceralite metalik dan bahan cat black solid yang kita oplos sendiri, terus langsung kita tembak di body cat mobil ini. Nah, proses pengecatan yang kita lakukan itu kurang lebih akan memakan waktu sekitar 6-7 jam ya. Nah, proses cat utama Black Attitude itu membutuhkan sekitar 3 kilo cat ya. 3 kilo cat untuk bahan mobil sekelas MPV car Innova seperti ini ya. Nah, setelah proses pengecatan utama Black Attitude 3-4 layer kita spray ke body cat, selanjutnya kita akan melakukan finishing top coating menggunakan Siken Akzo-Nobel ya. Buat teman-teman yang tahu di dunia pengecatan pasti tahu produk Siken, pabrikan dari Akzo-Nobel ya. Ada harga, ada bahan, ada kualitas bosku. Di sini teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, harga pernis itu berapa Mas Robi? Cek aja di online ya. Untuk mobil Innova itu membutuhkan pernis sekitar 3 paket. Jadi teman-teman beli aja di online untuk Siken, beli 3 paket komplit dengan hardener dan thinner, biar teman-teman tahu berapa harga pernis Siken yang dibutuhkan untuk mobil sekelas Innova yang membutuhkan 3 paket. Jadi teman-teman yang awam silakanlah cek online Tokopedia, Shopee, Siken HS ya, coating butuh 3 paket. Nah, di situ teman-teman bisa tahu 3 paket komplit ya, lengkap dengan hardener, lengkap dengan thinner. Jadi teman-teman kalau ingin cari cat yang murah-murah, berarti bukan di sini kualitasnya. Kalau dikatakan saya mahal, enggak. Saya murah, enggak. Saya tuh harganya tuh masih rasional, masih standar. Tapi bahan-bahan dengan proses seperti ini harusnya teman tahu lah. Kayak gini prosesnya, kayak gini bahannya, dipertontonkan. Bener-bener berani ya memperlihatkan proses kerjanya. Jadi tidak ada dusta di antara kita bosku. Cakep. Nah, intermezzo aja setelah kita ngobrol tentang pernis Siken. Di sini mobil sudah selesai proses top coating ya. Jadi dengan 3 paket pernis yang kita gunakan itu akan kita timpa ke body cat sekelasnya Innova itu sekitar 3-4 layer. Jadi kita buat tebel dan wet look ya, kinclongnya maksimal. Tadi teman-teman juga bisa nonton ya bagaimana sekilas setelah proses top coating itu seperti apa hasilnya. Dan benar-benar diperlihatkan sudah kinclongnya seperti itu. Bayangkan aja apabila setelah proses ini kita amplas poles, bakal bisa buat ngaca bosku. Nah, setelah itu kita akan melalui proses seperti finishing ya. Jadi finishing kita amplas, kita poles, itu kita akan membutuhkan waktu pengerjaan kurang lebih 7 hari. Amplas pemolesan itu 7 hari. Hingga di tahap proses pemasangan semua spare part ya. Karena unit mobil ini konsep eksteriornya standar OM look. Jadi tidak neko-neko, tidak macam-macam, tidak ada mainan modif proji, tidak ada body kit. Jadi setelah proses amplas poles, langsung kita pasang-pasangi semua spare part. Dari headlamp, terus pion, karet-karet. Semua spare part yang sebelumnya kita lepasi kita pasangi. Semua spare part upgrade yang sebelumnya kita belum pasang, kita lengkapi dan kita pasangi semua. Seperti itu bosku. Nah, setelah itu mobil ini juga ada pengerjaan untuk pengecatan velg. Velg itu minta untuk dicat gunmetal. Kita cicil untuk proses pengecatan velgnya juga bosku. Dan di sini unit mobil itu ada pengerjaan atau permintaan request modifikasi di interior. Jadi jok 3 baris, cover lantai bawah dan setir itu minta dilakukan cover atau red trim ulang ya. Nah, di sini desain atau pilihan bahan yang diinginkan adalah request konsumen. Kita cuman eksekutor atau modifikator aja di lapangan. Setelah selesai dikerjakan oleh tim interior kami, mobil akan melalui proses selanjutnya untuk proses cleaning ya. Jadi eksterior sudah selesai, interior sudah selesai. Di tahap akhir kita akan melakukan proses cleaning. Proses cleaning bersih-bersih yang kita lakukan, mobil akan kita cuci door smear dulu. Jadi benar-benar kita bersihkan hingga kolong-kolong dari bawah mobil ya. Padahal kita tidak ada tugas seperti itu. Kita kan tugasnya cuma ngurusi upgrade, body cat, sama modifikasi interior.
Tapi garasi mobil Semarang detail bosku. Keluar dari kami wajib mobil itu bersih. Jadi kita bersihkan hingga kolong-kolong bawah, eksterior hingga interior termasuk ruang mesin. Setelah itu, ini mobil kan ada permintaan konsumen untuk pemasangan kaca film ya. Nah, mulai kita cicil setelah mobil dicuci, sudah di cleaning, kita cicil untuk proses pemasangan kaca film. Proses pemasangan kaca film ini menggunakan kaca film yang sering banget kita gunakan, Helios Premium ya. Depan kita ganti 40%, sisanya untuk bagian samping-samping hingga belakang kita kasih 80%. Setelah itu nanti di tahap akhir kita akan melakukan final check proses cleaning ya. Jadi kita final check lagi, kita bersihkan ulang lagi dari interior hingga eksterior hingga ruang mesin. Jadi di tahap cleaning itu ada 2 tahap. Tahap pertama cleaning di cucian mobil, tahap kedua cleaning oleh tim kami sendiri di garasi kami. Jadi benar-benar keluar dari garasi mobil Semarang, mobil dipastikan bersih, cakep, dan konsumen tidak perlu bersih-bersih lagi. Benar-benar ngambil di kami, udah tinggal bayar, udah tinggal beres, udah tinggal jalan-jalan pakai mobil yang sekarang penampilannya cakep dan mudah lagi bosku. Jadi seperti itu bosku, setiap proses tahap by tahap yang kita pertontonkan ke teman-teman semua. Fungsinya proses yang kita perlihatkan di sini adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab saya ke konsumen. Seperti ini Om, mobil Om kita kerjakan sebaik mungkin, sedetail mungkin, agar tiada dusta di antara kita ya. Dan di sini teman-teman juga bisa menilai bagaimana kualitas saya. Tapi sekali lagi saya manusia biasa, saya sudah detail, saya sudah kerjakan sebaik mungkin. Apabila saya tidak bisa memenuhi ekspektasi kalian tentang kesempurnaan pekerjaan yang kalian inginkan, kami garasi mobil Semarang hanya manusia biasa. Jadi saya cuma bisa bilang mohon maaf. Terima kasih bosku sudah menonton project dari unit mobil ini. Thank you. And you can Oke bosku, unit Innova sudah terselesaikan. Kali ini kita akan review ya bagaimana hasil kerajinan tangan kami ya, yang sudah dikerjakan sedetail mungkin. Jadi proses pengerjaan 30 hari kerja, dan ini juga sudah terselesaikan sesuai dengan keinginan konsumen. Yuk kita putari dulu eksteriornya melingkar, biar teman-teman tahu warna black attitude ini sungguh cakep dan menawan sekali bosku. Ya, bisa buat ngaca bosku. Perbandingannya dari segi catnya ya, kalau black mica itu gebiar metaliknya itu mutih, nyilver, jadi nggak bisa ndeles kayak gini. Kalau black attitude dia kan pol biru ya. Jadi kalau teman-teman lihat kan, dia tuh kesannya itu kalau kena matahari tetap gloss, hitamnya pekat ya bosku ya. Jadi seperti itu. Nah di sini kita putari dulu eksteriornya, biar teman-teman tahu bagaimana kualitas atau modifikasi yang kita lakukan di eksterior mobil ini ya. Nah, kita pertama adalah melakukan proses servis bengkel mesin ya. Di video sebelumnya juga teman-teman sudah nonton proses servis yang kita lakukan di mobil ini. Terus setelah itu langsung kita operasi plastik, kita upgrade jadi barong. Jadi kita mengganti item sekitar 21 item. Dari aksen fender ini ya, meninggalkan pintu ke belakang, fender ke depan ini, brol, bagian depan diganti, total 21 item. Dari kap mesin, fender, headlamp, grill, list cap, lower bumper, bumper depan, fog lamp, cover fog lamp, soket lampu senja, bracket bumper, liner fender, semuanya kita ganti. Jadi bagian depan itu yang malah bagian termahal. Jadi kalau teman-teman nanya, Mas Robi, kalau upgrade-nya cuma bagian depan doang, depan yang mahal bos, yang belakang itu murah karena nggak banyak spare part yang diganti bagian belakang. Jadi seperti itu. Nah di sini konsep dari konsumen kami adalah OM look, ya, tidak modif lampu ya. Konsepnya OM look, tidak macem-macem. Karena basicnya sebelumnya kan sudah diganti pelek ribbon. Nah ini pelek ribbonnya permintaannya untuk di repaint gunmetal.
Warna gunmetal kayak abu-abu gelap ya. Jadi sedikit manis dan cakep ya. Basicnya ring 15, orinya ini dinaikkan pakai pelek ribbon jadi ring 16. Konsepnya OM look. Nah di sini konsep untuk bagian grill depan full black glossy. Dari grill logo Liscap full black glossy. Headlamp standar chrome-nya ya. Jadi OM look, termasuk fog lamp juga standar. Cover fog lamp kita buat black glossy. Seperti itu. Nah kalau upgrade di tempat kami, khusus headlamp, ini ori baru Toyota Ichiko. Yuk Dut, kita buka kap mesinnya Dut. Sekaligus kita nge-review ya proses upgrade di bagian tulangan depannya. Nah di sini upgrade-nya juga presisi ya bosku ya. Dari kap mesin sama fender, terus dari pintu belakang ini, pintu depan, sama fender presisi semua. Nah kita buka. Salah buka nih Dut. Nariknya mesti tutup bensin ini. Oh, belum dibuka. Nah, sudah Dut. Nah, di sini kita akan review bagian di ruang mesin ya, pertama ya. Nah, proses pekerjaan di kami, ruang mesin kita lakukan cleaning. Jadi ini cleaning kita bersihkan. Mana ada bengkel cat yang melakukan proses pengerjaan detail hingga di bagian ruang mesin kita lakukan cleaning. Keluar dari garasi mobil Semarang, namanya mobil keluar bengkel cat itu biasanya kotor. Tapi di garasi mobil Semarang, keluar dari sini, kondisi clean dan bersih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk headlamp ori Ichiko, Toyota Indonesia Ichiko, baru original. Nah, headlamp ini harganya juga mahal ya. Kalau teman-teman lihat, Mas Robi upgradean di sana lebih murah ya, karena pakainya KW semua. Kalau headlamp saya harus baru original biar penampilan tuh bagus dan kualitas keawetannya juga lama. Namanya original tuh reflektornya lebih kuat daripada baru KW. Ori Ichiko Indonesia. Nah di sini untuk tiang lock kap mesin ya, tiang dudukan kap mesin, tiang lock ini kita ganti. Jadi bisa presisi, ada dudukannya untuk grill dan bumper ya. Jadi ini kuat. Bumper sama grill tuh ada kancingannya, ada penguatnya bosku. Nah seperti itu yang kita kerjakan di bagian depan ya. Dut, tutup Dut. Jadi setelah kita upgrade, kita cat, kita rapikan, kita bersihkan. Detail seperti itu bosku. Terus selanjutnya kita akan nge-review bagaimana hasil body catnya. Lek. Iki body cat apa cat mobil? Cermin. Aduh, cermin ini bisa buat ngaca. Loh. Ini kaca apa body cat bosku? Asli cakep nih. Ganteng ya? Yang ganteng itu yang ada di pantulan mobilnya itu bosku, asli. Nih, bisa buat ngaca tuh loh. Ya, itu ada gendut sama Lek Pipit tuh, tim mesin sama tim audio lagi bercandaria sore hari di depan garasi GMS. Ya ini kayak gini bosku. Bisa buat ngaca bosku. Dan hasilnya itu flat ya, tidak bergelombang. Flat. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya flat. Jadi benar-benar nilai seninya itu diperhatikan sekali bosku. Nah setelah itu kita juga melakukan proses upgrade di bagian belakang dari bumper, terus LED mata kucing, stop lamp, terang led, lis kaca, hingga spoiler ya. Jadi bagian belakang itu cuman itu saja yang diganti bosku. Terus untuk bagian samping, konsepnya ini konsumen minta clean tanpa lis pintu. Terus pelipit kaca kita ganti warna hitam, termasuk talang air slim. Dut, kaca 4 pintu dibuka Dut. Nanti kita review interiornya Dut. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya. V diesel matic ini tipe langka bosku. Ini 2010 facelift airbag ya. Nah, kali ini kita akan review di interior. Jadi di interior mobil ini kita ada sedikit project yang dikerjakan. Pertama, kita melakukan cover jok 3 baris, cover lantai bawah, dan retrim setir. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, door trim juga sudah di retrim dengan tema warna coklat, jahitan warna krem, sesuai request konsumen. Jok 3 baris ini juga desain adalah pilihan konsumen ya. Jadi desain ini adalah desain pilihan konsumen. Kita cuman eksekutor di lapangan, kita kerjakan sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk bahan ini menggunakan Navarro kulit halus.
dengan bahan Navarro kulit halus warna coklat. Nah, kemarin juga kita dilakukan retrim setir ya. Karena setirnya itu orinya udah pada jelek retrimannya, ini kita retrim baru. Jadi seperti ini pengerjaannya, termasuk cover lantai bawah nih. Cover lantai bawah dari depan hingga belakang. Jadi pengerjaan di interior hanya itu saja. Nah, selanjutnya saya ingin nge-review di bagian atap ya. Dut, cepain kursi Dut, saya tak naik ke atap Dut. Oh, sebelah sini aja Dut. Kita akan nge-review di bagian atap hasil pengecatan kami ya. Oke, kita naik. Nah, di sini proses pengecatan kami detail hingga bagian atap atas dan finishingnya pun juga detail. Bagian atas itu tidak asal-asalan, walaupun tidak dilihat mata, pengerjaan finishing pemolesan harus matang ya. Bisa buat ngaca bosku, asli. Seperti itu bosku. Nah, pengerjaan pun hingga bagian sela-sela dalam ya. Jadi pengerjaan hingga sela-sela dalam, pengecatannya tuh hingga detail, hingga sela-sela dalam seperti ini. Detail. Hingga bagian sela-sela dalam pintu. Makanya proses pengecatan full body itu lama tuh karena harus menyopoti atau melepasi beberapa bagian. Dan setelah selesai dipasangi lagi. Nah, ini proses maskingnya juga rapi ya. Karena ini stiker dari bawaan pabrik, tidak mungkin dikeletek. Akhirnya kita proses solasi, kita masking, hasilnya rapi. Ini teman-teman bisa lihat ya. Hasil pengecatan hingga sela-sela pintu dalam. Rapi sekali bosku. Kurang lebihnya seperti itu bosku, project mobil ini. Sekali lagi edukasi ke teman-teman semua, saya hanya manusia biasa. Saya sudah mengerjakan sebaik mungkin, sedetail mungkin. Tapi kalau ada kurang-kurangnya, ya mohon maafkan, maklumi. Thank you bosku, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.